Coba angkat tangan kalian buat yang masih duduk di bangku sekolah atau di bangku universitas. Sekarang tahan tangan kalian di atas untuk yang masih aktif dalam komunitas atau klub dance di sekolah atau kampusnya. Yang enggak boleh turun ya tangannya. Nah sekarang masih angkat tangan kalian buat yang mau ngadain lomba dance di sekolah atau kampusnya. Oke, nah sekarang buat yang masih ngangkat tangannya, gue punya pertanyaan buat kalian. Beneran udah tahu belum nih tata cara untuk bikin dance competition itu sendiri? Nah, hello Smart Dancers, balik lagi sama gue Daniel Marcel. Di Dance Talks, yuk ngobrolin dance karena dancer juga harus pintar. Episode kali ini akan khusus buat kalian, teman-teman dancer yang ada di sekolah atau di kampus yang mau ngadain lomba dance. Gue bikin episode ini untuk kalian karena gue sendiri beberapa kali udah di-invite ya, udah dipercaya untuk jadi juri lomba dance di sekolah ataupun di kampus. Yang sering jadi permasalahan adalah seringkali teman-teman panitia yang ada di sekolah atau di kampus itu belum punya banyak pengalaman dalam menangani sebuah lomba dance. Tapi di video ini juga gue bukannya lagi pengen ngejudge ya guys, bukan maksud gue buat merendahkan kalian. Tapi justru gue pengen banget nih dari video ini gue mau nge-share hal-hal yang udah jadi pengalaman gue ya selama gue menjadi peserta, jadi juri, dan bahkan sempet bikin dance kompetisi itu sendiri ya. Buat jadi bekal kalian teman-teman panitia buat bikin eventnya itu lebih keren lagi, lebih mantep lagi, dan ya pastinya makin bisa lagi buat ngejangkau lebih banyak peserta ya kan, lebih banyak audiens juga. Justru dulu ketika gue SMA, ketika gue kuliah ya, banyak banget sekolah-sekolah yang dikenal karena lomba dance-nya keren banget gitu. Keren gak sih? Dan apalagi kalian yang jadi tim panitianya. Malah makin seru lagi ekosistem dance yang ada di Indonesia ini. Bener gak? Nah sebelum gue mulai, gue juga mau sama-sama kita menyesuaikan konteks yang akan kita ngomongin. Lomba dance yang gue mau ngomongin di sini, skopnya adalah skop antar sekolah, antar kampus. Ya yang dimana pesertanya ya seharusnya di bawah 21 tahun ya. Karena tentunya lomba dance dengan skala yang lebih besar, nasional, internasional ya pastinya punya standar dan aturan-aturan yang lebih detail, lebih banyak lagi pastinya ya kan. Tapi setidaknya yang kita mau bahas di sini, kalian bisa punya bekal at least untuk membuat event di sekolah atau di kampus dengan standar yang baik. Dan disclaimer gue di sini, ini merupakan standar yang gue bikin secara personal ya guys. Karena di sini pun gue rasa masih belum ada asosiasi seluruh dancer Indonesia yang ngebuat standar ini ya kan. Dan gue juga, jujur gue juga kesulitan untuk mencari di internet sekalipun ya guide-guide bagaimana caranya untuk membuat sebuah lomba dance dengan standar at least nasional se-Indonesia. Itu pun belum ada. Jadi setidaknya ini adalah based on pengalaman gue ya sebagai peserta, sebagai juri, sebagai event organizer-nya juga ya, yang dimana gue udah banyak banget juga belajar dari kesalahan-kesalahan yang gue buat sebelumnya. Nah ini juga gue mau highlights dan kasih dorongan juga buat teman-teman ya yang masih aktif di komunitas dance di sekolahnya untuk terus tetap ngadain lomba dance gitu. Nah kenapa sih gue ngedorong banget nih buat kalian bisa bikin terus gitu ya lomba dance. Apalagi sekarang kendalanya adalah pandemik ya. Semua tahu kita nggak bisa berkumpul gitu ya buat latihan, dan bahkan panitia pun gue rasa untuk meeting aja pasti bakalan susah ya kan. Apalagi buat bikin lomba ini gitu ya bisa dinikmatin yang kayak dulu kita bisa langsung lihat gitu di depan mata. Tapi sekarang nyatanya itu sangat menjadi kendala gitu ya. Yang semuanya yang belakangan ini gue juga banyak dipercayakan untuk jadi juri dalam lomba dance online guys. Yang dimana jujur gue pun sangat seneng ya ngelihat tim panitia yang masih antusias banget, yang masih semangat untuk bikin lomba dance seperti ini walaupun secara online. Gue yakin banget pasti banyak banget struggle-nya. Dan kenapa ini masih penting? Ada 3 poin yang jadi highlights gue. Kompetisi itu sendiri gue sangat-sangat percaya sparks creativity. Ya dalam lomba itu bener-bener nge-push banget yang namanya kreativitas gitu ya. Seringkali juga di lomba-lomba ya, entah gue sebagai juri atau sebagai pesertanya sekalipun, sering banget gue dibikin kaget gitu ya sama peserta-peserta lain yang tiba-tiba, wih dia pakai ini, wih dia pakai itu, ih koreonya begini, koreo begitu ya. Sesuatu yang kita nggak pernah lihat gitu, entah sebagai juri, entah sebagai peserta. Ya nggak, hal-hal yang nggak kepikiran kayak gitu loh, yang kita push di dalam sebuah kompetisi. Yang kedua, ini juga nge-strengthen our bond as a team. Ya, memperkuat lagi bonding kita sebagai sebuah grup gitu ya. Bukan cuma pesertanya doang loh ya. Ya, peserta udah jelas ya, kita latihan bareng, brainstorm ya kan. Semua pasti mau kasih yang terbaik di saat kita lomba gitu. Tapi again, bukan cuma pesertanya doang. Kalian tim panitia, gue rasa itu pun jadi momen kalian buat ngebonding sama tim, bener gak? Ya kan, buat bikin satu event ini berhasil pasti perlu bonding yang sangat kuat. Dan yang ketiga,
This is part of our ecosystem. Ini adalah bagian yang menurut gue juga salah satu yang paling penting ya di dalam ekosistem menari ya. Tanpa adanya lomba, nomor satu tadi itu nggak akan terjadi gitu ya. Karena di dalam sebuah kompetisi juga, disitulah terlahir talent-talent baru yang tadinya nggak pernah kelihatan. Benar gak? Dan jujur, disitulah gue kadang sebagai juri pun ngerasa, wow, siapa ini anak gitu loh, siapa ini tim. Dan seringkali juga dari kompetisi itu akhirnya gue seringkali bisa ajakin mereka untuk sama-sama kita kerjain project bareng. Gue rasa beberapa dari kalian juga pernah ya ketemu teman dari lomba, ya kan, sampai akhirnya kalian malah mungkin bisa jadi tim baru buat kalian. Bener gak? Nah itulah mungkin 3 poin penting kenapa lomba dance itu tetap harus ada ya. Dan gue sangat-sangat mendorong banget kalian-kalian yang punya komunitas, yuk kita bangkitin lagi lomba-lomba dance nih. Gue yakin banyak banget talent-talent yang lagi ngumpet nih di sekolahnya, di kampusnya. Ayo gitu ya. Dan jangan juga ragu-ragu buat kalian nih buat ikutan lomba sekolah-sekolah atau kampus yang ada di dekat kalian. Oke, sekarang udah tahu pentingnya kayak gimana ya. Dan sekarang gue mau langsung to the point nih. Gimana cara ngejalaninnya? Sebelum eksekusi, pasti kalian harus pilih dulu nih tim yang ada di kepanitiaan kalian, bener gak? Nah menurut gue inilah orang-orang penting yang harus ada di tim panitia sebuah lomba dance. Ya, yang pertama, direkturnya sendiri. Dialah yang bertanggung jawab sama keseluruhan acara dan ngehandle seluruh tim yang ada. Kalau bisa, direktur memang gak harus terjun untuk jadi fotografernya juga, untuk jadi ngurusin tim registrasinya juga. Kalau bisa jangan. Bukan dalam artian dia nggak punya banyak kerjaan, tapi justru di sini dia megang banyak tanggung jawab dari setiap divisi yang ada. Make sure orang ini yang bisa ngebuat plan dengan rapih dan ngejaga plan itu sendiri bisa berjalan sesuai dengan apa yang udah direncanakan. Nah, barulah masuk ke tim intinya. Lagi-lagi di sini untuk scope di sekolah atau di kampus nggak perlu terlalu banyak ya. Make it small but solid. Buat apa banyak-banyak tapi ujung-ujungnya banyak yang gabut. Bener gak? Orang kedua yang penting adalah partnership manager. Nah, orang inilah yang akan bertugas buat mencari partner-partner yang dibutuhkan dalam sebuah lomba ya. Contoh, nomor satu nih yang penting banget, itu sponsor. Ya kan, kalian pasti perlu sponsor buat cari sewa untuk sound system, untuk panggung, ya kan, banyak banget biaya untuk sebuah lomba dance, bener gak sih? Dan bahkan untuk dari prize dari lomba itu sendiri ya, hadiah lomba, ya kan, itu perlu dana. Yang kedua, media partner, ya kan. Sebuah sponsor pasti mau masuk ke dalam event kalian kalau banyak media yang ngeliput acara kalian. Nah, ini dua harus kepenuhin guys. Nah, jadi orang ini akan fokus buat mencari dua partner ini. Yang ketiga yang gak kalah penting, talent coordinator atau talent manajernya. Talent yang dibutuhin di lomba tuh apa aja sih? Ada MC-nya, ada jurinya, ya kan? Atau ada guest star yang kalian mau undang misalnya untuk nampilin special performance. Nah, harus ada nih satu orang yang in charge buat ngurusin talent-talent ini. Yang keempat, tim registrasi. Ini juga gak kalah penting. Percuma sebuah lomba udah ada sponsornya, media udah bagus, ya kan, talent udah bagus-bagus, cuma nggak ada pesertanya, nggak mungkin ya. Dan dalam sebuah lomba kalian nggak bisa selalu berharap gue udah punya nih price-nya besar, gue udah punya nih talent-talentnya bagus, juri-jurinya bagus, dan mengharapkan oke, pasti nih pesertanya 100 orang lebih. Kalian juga nggak bisa terlalu mengharapkan seperti itu ya guys. Tetap harus ada yang namanya tim registrasi yang punya job desk juga buat nyari peserta-peserta itu, ya kan. Make sure peserta yang daftar itu sesuai sama target kalian. Dia bisa cari peserta dengan bagiin brosur di sekolah-sekolah terdekat, atau mungkin nge-email, ya kan. Dan mungkin sekarang udah ada TikTok, udah ada Instagram, bisa banget DM-in calon-calon peserta dari Instagram loh. Dan yang terakhir, ini juga harus punya adalah divisi media dan dokumentasi. Nah, ini gue jadiin satu, kalian bisa juga pecah ya nantinya. Yaitu yang dimana tim ini consist of ada videographer dan fotografernya, ya kan, yang akan ngeliput acaranya, ada desainer yang akan ngebuat printed poster ataupun poster digital, ya kan, dan juga tim sosial medianya. Ini juga gak kalah penting ya. Kita ada di era teknologi zaman sekarang, era digital. Jangan sampai event kalian cuma disebarin lewat printed poster aja, bener gak? Ya kan? Kalian harus manfaatin banget yang namanya sosial media. Jadi dari tim ini kalian akan make sure acara kalian bisa jadi seheboh itu di dunia digital. Nah, dari posisi tadi yang gue udah sebutin, kalian juga bisa banget memecahkan itu jadi tim-tim kecil lainnya. Nah, itu balik lagi akan bisa sesuai dengan scope yang kalian akan buat. Apakah ini akan kalian targetin untuk 100 orang peserta, ya kan? Selebar itukah eventnya? Atau mungkin
kalian hanya mengharapkan 20 orang gitu. Nggak perlu tim panitia yang sebanyak itu juga. Tapi setidaknya, posisi tadi yang gue mention adalah sangat-sangat sakral. Yang menurut gue, sebuah lomba dance itu harus perlu. Yang selanjutnya yang gue mau bahas adalah masalah dari scoring. Nah, scoring gimana sih yang bisa fair untuk bisa dijalankan dalam lomba antar kampus ya. Dan apalagi sekarang, gue juga mau concern scoring ini dalam konteks sebuah lomba dance online. Dalam pengalaman gue jadi juri di lomba antar sekolah atau kampus, selalu ada 7 poin ini biasanya ya. Yang pertama itu power. Yang gue rasa sebagai audiens saja bisa nilai ya. Ketika grup A muncul, grup B muncul, ini lebih powerful yang mana ya? Pasti kelihatan banget namanya power, ya kan? Dan bahkan power ini juga biasanya nggak cuma dinilai dari gerakan awal mereka doang. Karena sering kali terjadi ketika di awal itu powerful banget, tapi ternyata powernya menurun di akhir. Nah, itu bisa jadi poinnya nggak maksimal tuh, ya kan? Yang kedua adalah teknik. Nah, yang pastinya jadi juri juga harus punya knowledge. Bener gak nih cara dia waving, cara dia bounce, cara dia ngelakuin contoh mungkin gerakan breakdance atau wacking gitu ya. Apakah itu sesuai dengan basic dari genre itu sendiri? Atau cuma lempar-lempar tangan aja nih buat wacking gitu loh. Ya, itu pun penting. Ketiga adalah originalitas. Nah, biasanya ini buat lomba-lomba yang non-cover ya. Kalau lombanya ini cover, tentunya originalitas gak bisa dinilai. Nah, jadi ini akan dinilai dari sebagaimana sebuah tim itu bisa menampilkan sesuatu yang fresh. Semakin ini menjadi sesuatu yang fresh buat si juri, nilai originalitas juga pasti akan lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah kekompakan. Nah, ini tentunya baru bisa dinilai untuk tim dance competition. Ya, untuk solo pastinya nggak bisa ya. Yang dimana kalau untuk gua, kekompakan ini dinilai dari gimana sebuah tim itu bisa solid untuk mengeksekusi satu gerakan yang butuh teamwork. Contoh, kalian pasti tahu ada konfigurasi-konfigurasi yang perlu 2-3 orang atau lebih gitu ya buat ngelakuin ini jadi bagus. Atau mungkin bikin piramida gitu ya. Yang dimana ya tentunya kalau mereka nggak kompak, ya kan, itu miss. Pastinya akan rubuh itu piramidanya, bener ya. Atau mungkin ya trik-trik lain yang butuh kekompakan itu sendiri. Kalau kalian jarang ngelatih kekompakan kalian, mungkin pas pindah blocking kalian bisa tabrakan, bener ya? Nah, disitu kekompakan dinilai. Dan yang selanjutnya itu ada detail. Nah, detail nih menyangkut angle-nya sama apa enggak nih. Titik ketika bikin ini ke atas bener-bener 90 derajat atau ada yang miring. Nah, itu harus precise ya. As a team juga harus punya standar detail yang sama. Selanjutnya nggak kalah penting, ekspresi atau gimmick. Ya kan, sebuah dance akan jadi biasa aja, akan jadi monoton ketika kalian nggak bisa menempatkan ekspresi yang tepat gitu ya. Kalau emang lagunya slow, koreonya mellow, masa senyum? Nah, itu pun harus bisa menempatkan ekspresi yang tepat di momen yang tepat gitu. Biar performance-nya juga tentunya hidup. Selanjutnya, appearance. Nah, ini menurut gue juga nggak kalah penting ya. Ketika kalian masuk ke panggung dengan kostum yang nggak pernah dilihat sama juri gitu ya di dalam sebuah lomba, itu udah bikin standar kita tuh naik gitu. Apa yang kalian presentasikan lewat penampilan kalian itu juga harus cocok dengan apa yang kalian mau bawain ya. Jangan sampai kalian mau bawain tari tradisional tapi malah pakai kostum jaket varsity gitu ya, pakai cap, kayaknya nggak cocok ya. Dan terus yang terakhir itu ada kreativitas. Nah, kreativitas ini sendiri menurut gue sangat wide. Gue sendiri seringkali menilai kreativitas itu dari pemakaian props, ya kan. Apakah narinya ini nggak cuma sekedar koreografi 1 and 2 and 3, tapi lebih ke tiba-tiba jaketnya dipakai buat I don't know, masukin ke koreo, entah dia apain gitu ya, capnya diputer-puter, ya kan, bawa tongkat atau sebagainya. Itu masuk ke creativity kalau buat gua. Dan gak cuma sekedar props aja, bahkan tanpa props pun ya, misalnya kalian bisa bikin konfigurasi yang aneh sama tim kalian, ya kan, yang sesuatu yang gua nggak pernah ngeliat gitu nih. Oke, dia masuk ke dalam sini ke temennya gitu ya, terus masuk ke dalam kolong, entah dia jungkir balik abis itu dan ngelakuin dengan perfect. Well, that increase your creativity gitu ya. Jadi penampilan kalian ini nggak cuma sekedar gerakan-gerakan yang monoton aja gitu. Nah, itu tadi adalah 7 poin yang menurut gua ya harus ada. Nah, seringkali banyak juga teman-teman panitia itu yang menjadikan 2 poin jadi 1. Contoh kayak originalitas dan kreativitas, itu mereka jadiin 1. Atau mungkin kekompakan itu masuk juga include dengan detail. Nah, itu balik lagi adalah tugas dari tim panitia untuk menentukan. Yang dimana biasanya juri yang kalian percayakan ya pastinya akan menuruti apa yang kalian sudah
tetapkan ya. Yang paling penting, tim panitia juga harus menjelaskan secara detail apa maksud dari poin-poin yang disampaikan. Jangan sampai beda juri, mereka menilai dengan konteks yang berbeda. Nah, pentingnya di situ. Dan bisa jadi juga dari 7 poin itu kalian bisa lebarin lagi untuk jadi poin-poin yang lebih detail lagi. Sama halnya kayak waktu itu gue pernah ikut lomba hip hop internasional. Itu kalau baca aturan cara penilaian ya, itu berlembar-lembar guys, nggak cukup 5 halaman kayaknya. Nah, tapi setidaknya dari pengalaman, dan ini menurut gue personal, udah sangat-sangat cukup untuk lomba antar sekolah atau antar kampus. Nah, PR selanjutnya adalah bagaimana kalian bisa membagi persentase yang fair di setiap poinnya. Jadi contoh, originalitas itu nilainya misalnya paling tinggi, let's say 20% di sana. Nah, selebihnya ada yang 10%, ada yang 5%, yang ditotalin dari 7 poin tadi, persentasenya adalah 100 pastinya. Tadi clear ya, itu untuk penilaian dalam konteks lomba dance yang umum. Ini bisa di offline, bisa di online juga. Tapi akan ada perlakuan khusus nih untuk lomba yang online. Yang bahkan dalam satu tim mungkin ada beberapa member yang berhalangan nih untuk kontak fisik langsung. Ini akan jadi tugas panitia untuk membuat sebuah standar ya, dimana lomba kalian ini wajib gak nih untuk satu tim ini ada dalam satu frame. Ini kalian harus tegaskan dulu di awal. Karena concernnya adalah ketika ada peserta yang berhalangan untuk ketemu dan mereka bikin videonya itu satu persatu di rumah masing-masing ya, dan mereka akan gabungin. Contoh, gue mungkin bisa kasih lihat salah satu project yang pernah gue buat ya, kayak gini ya, kita bikin video di rumah masing-masing terus kita gabungin jadi satu dalam satu video. Nah, apakah ini diperbolehkan? Kalau memang ini diperbolehkan, akan ada satu poin penilaian yang menjadi concern, yaitu kekompakan. Juri akan kesulitan untuk menilai kekompakan dari video seperti ini, guys. Ya, kalian bisa bayangin ya, di sini nggak ada blocking, di sini nggak ada konfigurasi-konfigurasi yang kalian bisa lakuin secara offline. Disinilah kalian harus concern sama penilaian dari kekompakan. Mungkin bisa kalian take out kalau nyatanya diperbolehkan seperti itu. Nah, offline dan online pastinya akan ada beda perlakuan. Nah, di sini secara spesifik gue mau bahas juga soal gimana sih flow untuk mengumpulkan video dari peserta-peserta online sampai kepada judges komen. Nah, dari beberapa pengalaman gue ngejuri online, menurut gue ini yang masih jadi cara terbaik ya dalam menjalankan lomba online. Yang dimana panitia sudah menentukan deadline terakhir pengumpulan video, yang dimana di sini akan dikumpulkan lewat Google Drive atau Dropbox ya. Nah, dari deadline pengumpulan terakhir ini akan diperlukan waktu lagi nih, periode untuk penilaian dari juri. Nah, ini dilakukan mandiri oleh para jurinya masing-masing dari rumah ya. Nah, jadi ketika semua juri sudah memberikan nilai ya, udah mendapatkan juga nih juara-juaranya siapa aja, udah ketahuan pasti kan dari menggabungkan nilai juri-juri yang ada. Nah, barulah kita akan sampai ke tanggal dimana semua panitia dan juri akan dikumpulkan jadi satu. Ya, di sini kita akan meeting sekali lagi, menonton seluruh video dari peserta ya dengan metode share screen. Nah, gue tahu di sini beberapa pasti udah sadar namanya share screen pasti akan banyak kendala ya, kayak contohnya entah delay ya kan, putus-putus ya kan. Nah, tapi disitulah gunanya peserta sudah ngumpulin duluan dan juri sudah menilai di awal. Jadi di situ hanya sebagai formalitas semua menonton videonya bareng-bareng, dan video itu juga yang memang sudah ditampilkan ke juri dan juri menilai dari situ juga. Nah, biasanya kan kalau kita lomba offline, selesai lomba pasti ada komentar, bener ya? Nah, di situ juga juri baru memberikan komentar. Jadi komentar ini juga akan didengar sama semua panitia dan juga peserta-peserta yang lain secara transparan ya guys. Dan ketika semuanya udah selesai, semua video udah ditonton bareng-bareng dan juri sudah memberikan komentar, ini juga jadi keputusan panitia untuk menentukan apakah di saat itu juga atau tunggu di hari lain. Seringkali pemenang itu disebutkan di akhir dari acara besarnya. Oh ya guys, dan ini juga yang gak kalah penting untuk panitia bisa decide ya. Ini harus menjadi standar dari event kalian juga, yang dimana kalian harus bisa menentukan format dari video editing yang dikumpulkan oleh peserta. Apa maksudnya? Ini gue bagi menjadi ada 3. Yang pertama, ini yang sering dipakai sama lomba-lomba internasional, yang dimana mereka menempatkan kameranya itu pakai tripod ya. Jadi bener-bener videonya itu still atau diem dan no cut. Dan ini yang menurut gue sangat fair untuk penilaian teknis dari dance-nya itu sendiri. Itu kalau lomba kalian bener-bener mau fokus di dance tekniknya. Ya, yang kedua, tentunya dalam keadaan PPKM ini kita tahu ya, ini kita harus beradaptasi, yang dimana mungkin ada kesulitan yang tadi kita sempat bicarakan untuk member-member tim bisa ketemu secara langsung untuk bikin kamera still kayak tadi, ya kan? Nah, ini mungkin panitia bisa memperbolehkan masing-masing member
untuk merekam di tempatnya masing-masing, kemudian ya mereka harus nge-combine videonya jadi satu ya. Jadi di mana di situ masih bisa melihat antar member itu masih punya detail yang sama. Dan lagi-lagi lebih baik formatnya itu no cut. Yang ketiga, ini bisa dikreasikan sebagaimanapun ya. Ada beberapa lomba juga yang memang membebaskan pesertanya untuk bikin video sekreatif mungkin. Ini pun nggak gue salahkan sama sekali. Kalau kalian mengundang gue jadi juri, mungkin gue akan lebih expect tipe ketiga ini. Karena gue juga content creator, gue senang bikin video ya kan, dan gue senang melihat teman-teman dancer juga berkreasi lewat visualnya gitu ya, lewat cara pengambilan angle, entah mungkin ada ceritanya di awal ya kan. Nah, jadi balik lagi, ini semua akan ditentukan oleh panitia. Juri biasanya hanya akan mengikuti brief dari apa yang panitia sudah tentukan ya. Nah, jadi gue rasa itu aja yang gue bisa share di episode kali ini soal tata cara dalam pembuatan sebuah lomba dance ya, dan khususnya gue banyak ngebahas di sini adalah via online. Nah, semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian, bisa jadi bekal. Gue juga cuma mau bilang kalau jangan sampai pandemik ini menghalangi kita buat berkreasi, buat terus lagi ngedorong talenta-talenta yang ada. Ya, gue masih ngelihat banyak banget talenta-talenta yang belum kejangkau gitu ya guys. So, itu aja dari gue Daniel Marcel. Balik lagi di Dance Talk selanjutnya. Yuk ngobrolin dance, karena dancer juga harus pinter. See ya.